Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Alfiani Tias, biasanya dipanggil Cindy. Saya akan membuat video presentasi tentang sistem refrigerasi dan tata udara. Saya adalah siswi dari SMKN 5 Batam. Saya duduk di kelas 2 dari jurusan Teknik Kelistrikan Kapal. Nomor absen saya di kelas yaitu 40. Dan di sini saya akan membahas tentang komponen evaporator, dan di pembahasan kali ini kita akan memulainya dari pengertian, fungsi, cara kerja, dan juga bagaimana kondisi refrigeran saat melalui komponen evaporator. Kita akan melihat gambar evaporator dan komponen-komponen lainnya di samping sini. Nah, ini dia gambar ataupun foto dari komponen evaporator. Pada gambar di sini juga terdapat komponen-komponen lainnya seperti kompresor, kondensor, filter dryer, katup ekspansi, evaporator, dan juga blower. Contohnya juga sudah saya lingkari pada gambar di atas. Dan untuk contoh foto komponen evaporator sudah saya beri tanda panah di atas. Penjelasan evaporator. Evaporator merupakan bagian dari sistem pendingin pada AC. Komponen ini terletak di antara kompresor dan katup ekspansi. Evaporator juga adalah sebuah alat yang berfungsi sebagai penukar panas. Dengan bantuan fan indoor, evaporator akan menyerap panas udara dari sebuah ruangan dan merubah suhu udara tersebut menjadi rendah ataupun dingin, lalu disirkulasikan lagi ke ruangan tersebut. Nah, udah pada paham kan apa itu pengertian dari komponen evaporator? Setelah ini kita akan lanjut ke fungsi daripada komponen evaporator. Komponen evaporator sendiri memiliki fungsi untuk menyerap panas udara yang dihembuskan oleh blower. Lalu, panas dari udara dilepaskan ke freon yang ada di dalam evaporator, yang akan menyebabkan penyerapan panas yang terjadi pada freon. Maka freon ataupun refrigeran yang semula berbentuk kabut ataupun butiran cairan akan mengalami evaporasi dan berubah wujud menjadi gas. Gitu loh teman-teman. Fungsi komponen evaporator. Komponen evaporator memiliki fungsi dalam proses penguapan pendingin ruangan. Selain itu, evaporator pada AC juga dapat menyerap kalor atau panas dari dalam ruangan di mana AC dipasang, untuk kemudian masuk ke refrigeran yang akan terjadi pertukaran udara di komponen AC tersebut. A few moments later. Nah, itu dia tadi fungsi daripada komponen evaporator. Sekarang kita akan lanjut untuk membahas cara kerja evaporator. Cara kerja evaporator ini merupakan kebalikan daripada cara kerja komponen kondensor. Apabila kondensor melepaskan panas freon melalui udara, maka evaporator pada AC akan melepaskan panas dari udara ke freon ataupun refrigeran. Hal ini yang akan menyebabkan udara yang masuk ke blower menjadi dingin atau sejuk. Cara kerja evaporator. Cara kerja evaporator merupakan kebalikan dari kondensor. Apabila kondensor melepaskan panas freon melalui udara, maka evaporator pada AC melepaskan panas dari udara ke freon ataupun refrigeran. Hal ini yang akan menyebabkan udara yang masuk ke blower menjadi dingin ataupun sejuk. Oke teman-teman, dari awal kita sudah membahas tentang pengertian evaporator, fungsi evaporator, dan juga cara kerja evaporator. Nah, yang terakhir ini kita akan membahas bagaimana sih kondisi refrigeran saat ia mengalir pada komponen evaporator. Saat refrigeran mengalir
Oke, kita mulai ya. Refrigeran yang masuk ke evaporator ini tadinya berfasa kabut, bertekanan rendah, dan juga bersuhu rendah. Ketika di evaporator, evaporator akan menyerap panas dari udara luar melalui refrigeran. Refrigeran yang semula berwujud kabut akan berubah wujud menjadi berfasa gas dan tetap bertekanan rendah dan juga bersuhu rendah. Kondisi refrigeran saat melalui evaporator yang pertama, masuk ke evaporator refrigeran berfasa kabut, bertekanan rendah dan juga bersuhu rendah. Yang kedua, saat keluar dari evaporator refrigeran berfasa gas, bertekanan rendah dan juga bersuhu rendah. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton.